NPM 3013295. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas penelitian tindakan kelas atau PTK. Baik, langsung saja. Bab 3 prosedur pelaksanaan PTK. PTK bertujuan mengungkap penyebab permasalahan pembelajaran dan memberikan pemecahan masalah. Ada 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK, yaitu melibatkan guru dan siswa, memrefleksi berdasarkan pertimbangan rasional dan tindakan perbaikan dilakukan secara praktis. Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada setiap siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, pengumpulan data atau pengamatan atau observasi bisa secara umum. Yang kelima, refleksi atau analisis dan interpretasi. Yang keenam, perencanaan tindak lanjut. Untuk lebih jelasnya, rangkaian kegiatan dari setiap siklus dapat dilihat pada gambar berikut ini. Setelah permasalahan ditetapkan, pelaksanaan PTK mulai dengan siklus pertama yang terdiri atas 4 kegiatan. Apabila sudah diketahui keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama, penelitian kemudian mengidentifikasi permasalahan baru untuk menentukan rancangan siklus berikutnya. Dengan menyusun rancangan untuk siklus kedua, penelitian dapat melanjutkan dengan tahap kegiatan-kegiatan seperti yang terjadi dalam siklus pertama. Jika sudah selesai dengan siklus kedua dan penelitian belum merasa puas, dapat dilanjutkan pada siklus ketiga, yang tahapannya sama dengan siklus terdahulu. Tidak ada ketentuan tentang berapa siklus harus dilakukan. Banyak siklus tergantung dari kepuasan penelitian sendiri. Namun, ada saran sebaiknya tidak kurang dari 2 siklus. Untuk rincian kegiatan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut ini. A. Penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu permasalahan ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk pertanyaan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan kegiatan penelitian, memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan seperti yang di bawah ini. Yang pertama adalah apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah saran pembelajaran cukup memadai? Terus yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Yang kelima, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu? Secara umum, karakteristik masalah yang layak untuk penelitian tindakan kelas atau PTK adalah adanya kesenjangan antara teori dan fakta empiris dalam proses pembelajaran. Guru merasa prihatin dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Masalah yang dipilih harus memungkinkan untuk diidentifikasi faktor penyebab dan menentukan alternatif solusi. Dianjurkan agar masalah yang dipilih untuk PTK memiliki nilai strategi bagi keberhasilan pembelajaran dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif. Masalah tersebut harus dapat dicari alternatif solusinya melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh guru dan penelitian.
Masalah yang dipilih harus memiliki nilai jangka panjang dan dapat memberikan manfaat untuk memecahkan masalah serumpun. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah yang dimiliki antara lain seperti yang pertama, apakah masalah yang dirasakan secara jelas identifikasi dan terformulasikan dengan benar? Yang kedua, apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang dipecahkan? Yang ketiga, apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan nilai guna untuk perbaikan praktik pembelajaran jika masalah tersebut dipecahkan? Pada tahap selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang menarik perhatian dalam pembelajaran. Identifikasi masalah melibatkan menuliskan semua hal yang perlu diperhatikan, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan mengurutkan dari yang ringan hingga berat, dan memilih beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Tahap ini penting untuk menghasilkan gagasan awal mengenal permasalahan aktual dalam pembelajaran. Identifikasi masalah untuk melibatkan penilaian terhadap kelayakan dan memanfaatkan untuk kepentingan praktis, metodologis, dan teoritis. Setelah mengidentifikasi permasalahan di kelas, langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Analisis masalah bertujuan untuk menentukan langkah perbaikan atau pemecahan yang diperlukan. Analisis masalah adalah evaluasi terhadap permasalahan dari segi kelayakannya. Sebagaimana acuan dapat diajukan seantara yang pertama, pertanyaannya, bagaimana konteks situasi atau iklim di mana masalah terjadi? Terus yang kedua, apakah kondisi-kondisi persyaratan yang untuk yang terjadi masalah? Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah? Yang keempat, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan? Yang kelima, bagaimana ketepatan waktu dan lama atau durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah? Dalam analisis masalah digunakan untuk memecahkan tindakan yang efektif dengan spesifikasi tindakan, keterlibatan, penelitian waktu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan faktor-faktor terkait. Masalah yang diidentifikasi dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional untuk meningkatkan pemilihan tindakan yang tepat. Contoh rumusan masalah yang mengandung tindakan alternatif yang ditempuh. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah? Terus yang kedua, apakah pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran? Terus yang ketiga, apakah penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa dapat meningkatkan partisipasi ke siswa dalam kegiatan pembelajaran? Terus yang keempat, apakah menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pembelajaran pendidikan agama Islam? Dalam memformulasikan masalah penelitian perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku. Yang pertama, aspek substansi menyangkut isi yang terkandung
perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang diharapkan guru, kegunaan metodologi, dan kegunaan teori dalam perkayaan keilmuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, aspek orisinalitas atau tindakan juga perlu diperhatikan nih, yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Terus yang ketiga, aspek formulasi dalam penelitian melibatkan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan yang eksplisit dan spesifik. Rumusan masalah harus jelas tentang apa yang akan dipermasalahkan dan ditindakan yang diharapkan untuk mengatasinya. Yang keempat, aspek teknik penelitian mencakup kemampuan dan kelayakan penelitian untuk meneliti masalah yang dipilih. Pertimbangan seperti kemampuan teoretik dan metodologis, penguasaan materi ajar, strategi pembelajaran, dan kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian perlu dipertimbangkan. Disarankan bagi penelitian untuk memulai dari permasalahan sederhana dan memilih nilai praktis bagi guru dan kolaborator lainnya. Hal ini memungkinkan pengalaman belajar yang bermanfaat dalam perkembangan keprofesionalan. B. Perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, langkah selanjutnya adalah merumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan tersebut dapat berupa hipotesis tindakan yang menggambarkan perkiraan perubahan yang akan terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Perencanaan tindakan berdasarkan pada teori-teori relevan dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian. Rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, dan hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan seperti yang pertama, strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Terus yang kedua, pembelajaran hipotesis proses dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran ingredient apakah dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara terinci, tahap perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan yang pertama, menetapkan cara untuk menentukan jawaban dengan rumusan hipotesis tindakan, dimulai dengan alternatif tindakan pemecahan masalah dan memilih yang paling menjanjikan hasil terbaik yang dapat dilakukan guru. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menganalisis indikator keberhasilan. Yang ketiga, membuat rangkaian tindakan yang mencakup isi mata pelajaran, strategi pembelajaran, dan indikator ketercapaian serta instrumen pengumpulan data. C. Pelaksanaan tindakan.
Pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang harus dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasa dan mata pelajaran tertentu. Berikutnya disajikan contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilaksanakan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok bahasa A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas. Pembagian kelompok kecil sesuai dengan jumlah pokok bahasa, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dari kelompok anggota kelompok. Bagi topik bahasa untuk kelompok dengan cara random atau dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Mengumpulkan bacaan melalui diskusi kelompok, bekerja atau belajar memahami materi, menulis hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, file PowerPoint, hasil kerja kelompok siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pre-tes dan setelah post-tes tindakan dilaksanakan. D. Pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahap pengamatan dilakukan selama pelaksanaan tindakan di mana penelitian mencatat hal-hal yang terjadi. Data yang dikumpulkan meliputi data kuantitatif dan kualitatif terkait dengan proses dan hasil belajar siswa. Instrumen yang umum digunakan selama penelitian adalah soal tes, rubrik, lembar observasi, dan catatan lapangan. Digunakan untuk mendapatkan data objektif yang tidak dapat tercatat melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa, reaksi mereka, atau petunjuk yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. Sebuah usulan PTK akan mengumpulkan data seperti skor tes esai, skor kualitas pelaksanaan diskusi, jumlah pertanyaan, dan jawaban selama proses pembelajaran, hasil observasi, dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Data yang dikumpulkan akan digunakan instrumen berupa soal tes esai, pedoman, dan kriteria penilaian untuk tes esai dan pertanyaan dari jawaban lisan selama diskusi, lembar observasi untuk data aktivitas diskusi, dan catatan lapangan. Data yang dikumpulkan perlu dicek keabsahannya dengan berbagai teknik seperti triangulasi data, membandingkan data dengan data lain, dan untuk kriteria baku lainnya. Data tersebut memerlukan analisis lebih lanjut menggunakan berbagai teknik analisis statistika. Refleksi. Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikut,
berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Itulah hasil penjelasan saya tentang prosedur pelaksanaan PTK. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.